Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, dimanapun Anda berada, Ibu berharap Anda sehat. Dan terima kasih Anda tetap setia dan melihat video ini, pembelajaran ini untuk memahamkan tentang bagaimana sih cara untuk menginventarisasi bahan pustaka. Ini materi ini sebenarnya oh, dikhususkan untuk mahasiswa Universitas Terbuka yang sedang mengambil mata kuliah PKP, yaitu Praktek Kerja Perpustakaan. Nah, bagi mahasiswa UT itu nanti Anda sebenarnya PPT ini, materi ini bisa Anda lihat di e-learning Anda. Anda bisa download dan Anda juga bisa baca. Oke, ini tentang sesi kedua ya, yaitu kegiatan pengecekan buku dan inventarisasi. Mungkin sebagai pengingat bahwa pada sesi pertama itu kan Anda telah melakukan seleksi bahan pustaka kan. Nah, pada kegiatan seleksi bahan pustaka itu Anda berupaya untuk menseleksi bahan pustaka dari berbagai saran ya, dari berbagai saran mungkin guru, siswa, atau mungkin kalau perguruan tinggi itu dosen dan mahasiswa dengan apa saran-saran yang buku atau bahan pustaka yang mereka butuhkan. Nah, kemudian Anda seleksi dan Anda lakukan apa ajukan dan diadakan untuk pembelian ke toko buku atau mungkin distributor. Nah, ini sesi kedua ini, nah setelah buku itu datang, ya setelah buku itu datang, kemudian Anda harus melakukan suatu pengecekan buku dan inventarisasi. Nah, inilah pada sesi kedua. Nah, proses pengecekan buku itu, ini ada tulisannya ya, bahwa buku hasil pemesanan datang dilengkapi dengan faktur atau daftar buku yang dikirim. Artinya ketika buku ini datang, ya buku baru ini datang yang hasil pembelian Anda, itu apa harus dilengkapi dengan faktur sebagai arsipnya. Jadi tidak hanya bisa buku itu tok gitu, tetapi harus dilengkapi dengan faktur. Jadi antara faktur dengan buku ya, buku yang datang itu harus sesuai datanya. Kalau tidak sesuai maka kita bisa komplain, ya klaim ya. Oke, di sini Ibu stop share dulu. Ini ada sedikit apa eh, video menarik ya. Video menarik ketika ini buku datang, maka apa yang harus dilakukan? Nah, Anda nanti buka kardusnya yang isinya dalam buku, terus Anda cek apakah buku itu dalam kondisi baik ya gitu ya. Nah, ternyata dalam kondisi baik itu ya. Jadi tiap buku rasanya itu dikasih malah diberikan apa tuh namanya? Plastik ya untuk menjaga keamanan dari dan kerusakan dari sebuah buku ya. Ini karena hasil apa tuh namanya pembelian dari luar gitu ya. Nah, ini oh ternyata ini buku judul ini harus sesuai dengan ya apa faktur. Dan pengirim yang baik itu ada fakturnya dan kemudian jadi apa tuh namanya di kotaknya juga apa diberikan informasi atau data tentang isi buku ini, buku yang ada. Ibu percepat sedikit ya. Nah, itu terus kemudian Anda beri tanda. Nah, kemudian dibuka lagi kardus selanjutnya dan Anda cek ya karena ini mungkin ada beberapa kardus gitu ya. Anda cek dan hati-hati dalam membuka kardusnya. Nah, kemudian, nah di dalam kardus itu nanti ada datanya, ada fakturnya. Nanti Anda buka dan kemudian cek kembali satu persatu. Ya, satu persatu. Kalau misalnya buku itu banyak, maka Anda tidak bisa melakukan sendiri, mungkin bantuan dari teman Anda. Tapi kalau seandainya Anda sendiri, maka harus sabar ya. Harus sabar dalam menginventarisasi buku satu persatu. Jadi tidak bisa secara global. Oke, Ibu stop screen. Kembali lagi kepada materi.
Oke. Ya, tadi itu proses ya, proses dalam pengecekan buku buku bahan pustaka ya, bahan pustaka yang baru datang dan wajib Anda cek ya, dan kemudian wajib ada apa? Ada fakturnya. Nah, ini juga tergambar ya di dalam PPT ini bahwa proses pengecekan buku itu dilakukan pengecekan antara buku dengan faktur. Wajib ya. Jadi satu persatu. Ini digambar ini PPT ini ada dua orang ya, mungkin berarti bukunya banyak sekali. Dan setelah dicek dan sebagainya, maka buku tersebut otomatis akan diolah. Maka nanti dari setelah cek ini ya, mungkin di ruang ruang pengolahan juga mungkin nanti dipisahkan ya, dipisahkan di tempat yang ya agak terpisah dari hasil pengecekan tadi ya. Jadi antara pengecekan dengan buku yang akan diolah tuh jumlahnya wajib sama. Dan kemudian setelah itu melakukan inventarisasi. Ya, setelah pengecekan tadi kan kegiatan pengecekan ya. Kemudian sekarang kegiatan inventarisasi. Artinya inventarisasi adalah Anda wajib melakukan pengecapan. Pengecapan ini tandanya bahwa buku tersebut sudah ada pemiliknya, yaitu perpustakaan Anda sendiri. Selain stempel ya, stempel cap ya, cap apa tuh namanya, cap perpustakaan, kemudian juga harus dilengkapi dengan data ya. Tanggal berapa sih buku itu datang? Misalnya di sini tergambar tanggal 15 April 2017. Ini bentuknya seperti ini. Dan ketika misalnya apa ya besok lagi dilakukan, maka ini harus berubah. Ya, jadi ini harus diperhatikan juga. Ibu lupa ini nama alatnya apa, tapi yang jelas ini untuk pengecapan tanggal dan yang ini adalah untuk pengecapan apa cap perpustakaan bahwa buku itu milik dari perpustakaan. Mudah-mudahan ini Ibu ada sedikit apa ya, sedikit video yang berkaitan. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya. Nah, ini jadi tidak hanya pengecapan ya, mereka ini sudah melakukan pengecapan tetapi juga memberikan tanda keamanan ya. Dalam proses inventarisasi bisa aja seperti itu. Nah, ini prosesnya seperti ini. Setiap buku. Jadi wajib ya setiap buku tidak bisa misalnya ini yang buku yang sama juga begitu. Misalnya satu judul misalnya ini kan apa tuh mikrobiologi kedokteran. Satu judul misalnya ada tiga eksemplar. Tiga eksemplar artinya judulnya sama, pengarangnya sama, penerbitnya sama, tahunnya sama. Uh, Ibu stop screen. Judulnya sama, judulnya sama, pengarangnya sama, tahunnya sama, ya penerbitnya sama dan sebagainya itu misalnya ada tiga stempel maka wajib juga di stempel ya wajib juga di stempel ya tidak hanya buku yang pertama saja tetapi buku satu, dua, dan tiga. Maksudnya satu, dua, tiga itu mungkin eksemplarnya ya. Jadi satu judul itu kemungkinan bisa dua, tiga, atau maksimal lima eksemplar. Saya rasa mungkin paham ya yang dimaksud eksemplar. Artinya satu buku itu bisa lima eksemplar. Artinya lima eksemplar itu buku judulnya sama, pengarangnya sama, dan kemudian tahun dan penerbit sama. Nah, itu tetap wajib harus distempel dan kemudian diberi cap apa nih diberi cap tanggal. Nah, inilah alat yang disebut dengan alat bantu inventarisasi. Inventarisasi berarti kan apa artinya? Inventarisasi berarti mengumpulkan ya hak kepemilikan dari perpustakaan kita.
Dan kemudian, nah ini ada gambar ya, inventarisasi memberikan stempel kepemilikan atau stempel institusi. Nah itulah ya artinya namanya inventarisasi ya. Jadi artinya itu judulnya kepemilikannya. Dengan andanya melakukan inventarisasi, maka buku tersebut menjadi buku, milik dari perpustakaan kita. Ya, kan kalau Anda perhatikan mungkin ada perpustakaan A dengan perpustakaan B kok sama gitu ya. Judul Judulnya sama, pengarang sama, tahunnya sama. Tapi Anda perlu yang menandakan buku itu milik seseorang, yaitu tadi adalah stempel. Nah, kalau misalnya manusia menikah, itu inventarisasinya atau hak pemiliknya melalui surat nikah. Nah, kalau misalnya buku, maaf, itu melalui stempel. Nah, stempel ini biasanya, oke, ini ya, stempel ini biasanya ini ada di halaman pertama, kemudian biasanya yang tengah-tengah ya, misalnya kalau buku itu halamannya 100, misalnya di angka 50. Atau kita tentukan pokoknya tiap tanggal tiap halaman 30 kita stempel, dan kemudian halaman terakhir. Jadi boleh sah-sah saja kita misalnya membuat standar ya. Saya maunya pokoknya depan misalnya depan kemudian tiap halaman 40 dan kemudian terakhir boleh aja. Atau juga mungkin misalnya saya maunya eh, tengah eh awal kemudian tiap buku dibagi dua halamannya misalnya 150 berarti diangkat 75 stempel stempel kedua kemudian stempel tiga halaman terakhir ya, boleh-boleh saja. Yang penting adalah di stempel. Dan untuk zaman sekarang rasanya eh, kalau misalnya Anda pernah lihat stempel di apa tuh di pinggir ya, pinggir apa tuh namanya itu, punggung buku, sekarang udah jarang ya. Tapi sebenarnya saya sih baik-baik saja ya karena ketika misalnya buku itu apa dibawa dibawa oleh pengguna misalnya, mahasiswa kita, pengguna kita misalnya, itu akan terlihat bahwa buku itu milik dari perpustakaan. Kalau di sini kan berarti harus dibuka ya, baru kelihatan itu milik siapa. Nah, itu semua kebijakan itu harus kita tentukan ya. Itu tergantung dari perpustakaan masing-masing. Oke, kemudian ini inventarisasi memberikan stempel nomor seperti tadi ya. Ini cuma penjelasan aja ya. Memberikan stempel nomor induk. Oh ya, tadi kan Ibu Maya ya. Tadi kan ibaratnya sudah stempel dan kemudian dikasih tanda apa tanggal ya. Dan kemudian wajib pula memberikan nomor induk ya, nomor induk. Nomor induk ini misalnya apa sih? Nomor induk buku. Misalnya boleh aja kita tentukan dimulai dari penomoran tahun ya, kemudian bulan, kemudian baru buku keberapa ya. Kenapa begitu? Untuk mengetahui aja bahwa apa tuh namanya? Bahwa buku itu diadakan tahun 2023 misalnya, terus kemudian bulan satu gitu. Kemudian buku berapa apa buku hasil buku yang sudah apa ya yang diolah misalnya ya 1.500 misalnya seperti itu. Artinya sebelumnya buku yang ada di perpustakaan kita misalnya jadikan 1.499 ya. Nah, berarti buku yang angka terbaru berarti dimulai dari angka 1.500. Itu bebas saja atau juga mengikuti penomoran induk dari misalnya dari opak masing-masing ya. Dari opak masing-masing itu boleh-boleh saja. Itu tergantung dari kebijakan yang penting standar ya dan mudah diingat. Dan kemudian ini setelah itu setelah memberikan nomor induk ya ini ada tercantum dalam buku induk. Jadi setelah Anda inventarisasi misalnya buku 1, 2, 3 dan sebagainya itu harus terdata dalam buku induk. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Kalau Ibu bacakan berarti langkah terakhir inventarisasi adalah mencatat ke dalam buku induk.
Tujuan utama pencatatan ke dalam buku induk adalah untuk mengetahui berapa banyak bahan pustaka yang dimiliki. Nah, itu Ibu tadi katakan bahwa dengan buku induk itu, ya, kita akan tahu, oh ternyata misalnya tahun 2022, misalnya buku jumlah buku kita misalnya 1499. Maka untuk 2023 maka di selanjutnya berarti 1500 seperti itu. Sampai misalnya kita olah dari di tahun 2023 misalnya 500. Nah, berarti kan di buku induk itu nanti jumlahnya ada angka 2000. Ya kan terus menerus gitu ya. Buku induk itu. Sehingga kita paham kekuatan koleksi kita itu sampai 2023 misalnya adalah 2000 judul buku. Berapa eksemplar. Itu yang harus dicatat. Nah, nanti buku yang bentuknya seperti ini ya. Contoh format buku induk dengan kolom lengkap sebagai berikut. Nah, kita ini bahas satu-satu pertel ini. Informasi apa saja sih atau data apa saja sih yang harus atau wajib tercantum dalam buku induk? Ya, ini untuk memperjelas kolom-kolom dalam buku induk, perpustakaan berikut diberikan potongan komponen dalam buku induk dari sebelah kiri sebagai berikut. Artinya, ini akan kita jelas satu persatu. Ini kan kalau kayak begini kan tidak terlihat ya. Oke, kita pertelin satu persatu. Ini contoh misalnya yang kolom pertama itu, ini seharusnya udah pakai Excel ya, yang lebih mudah gitu ya. Tapi kalau Anda tidak familiar dengan Excel, bisa juga Word. Cuman lebih baik memang pakai Excel. Misalnya nomor ini nomor urut ya. Nah, tapi biasanya di atas ini harus dikasih judul dulu ya, buku induk. Misalnya per tahun, misalnya kan tahun 2023 perpustakaan apa. Nah, tetap nomor dimulai dengan angka 1 ya. Kemudian ini ada tanggal pengolahan tanggal 30 Januari 2019. Nah, nomor induk. Nah, karena ini contohnya adalah dimulai angka 1, maka seterusnya jadi satu. Lihat ujungnya ya, misalnya 19, kosongnya berapa nih? Ada 4 ya. Kosongnya 4, baru 1. Dan seterusnya. Ini taruhlah misalnya di 2023. Tapi kalau misalnya kita mulai dari apa namanya? Dimulai dari angka sebelumnya, yaitu Ibu katakan misalnya 2022 selesai mengolah sampai ke titik angka 14999. 1499. Nah, berarti di sini seharusnya dimulai angka 2000. Benar ya 2000. Enggak, Deng. Dimulai dari tadi kan 1499 ya. Jadi dimulai dari angka 1500 sampai nanti terakhirnya berapa? 1500, 1501 dan seterusnya. Dan yang berikutnya yang wajib ada adalah judul. Ini wajib ya. Jadi ada tanggal pengolahan, nomor induk, ada judul. Ini misalnya judulnya apa? Kudu lengkap. Wajib lengkap ya. Kemudian edisi ini penting. Apakah edisi terbaru, apa edisi lama, apa edisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kolom berikutnya ada pengarang. Nah, ini dibagi lagi ya. Ada pengarang utama, ada pengarang satu, dua, atau pengarang dua. Nah, biasanya ini kalau pengarangnya banyak nih wajib diisi. Jadi tidak hanya pengarang utama aja. Kalau untuk untuk mengolah pengarang yang satu mah gampang ya, misalnya Lolita Sari aja, misalnya gitu ya. Tapi misalnya Lolita Sari itu tidak hanya sendirian, bisa misalnya ditambah berarti misalnya pengarang berikutnya Nurul misalnya. Terus tambah 3 misalnya Weni. Jadi harus jelas. Jadi buku buku yang ada di sini nih, judul buku ini kan, dengan misalnya manajemen perusahaan misalnya kayak gitu. Tidak hanya dikarang oleh pengarang utama gitu ya, Rita Sari misalnya, tapi dia ada tambahan pengarang lainnya. Nah, itu yang harus wajib dituliskan. Jadi ada bertanya, gimana Bu kalau 10? Ya harus tuliskan secara lengkap. Ya. Dan kemudian ini kolom selanjutnya ada ISBN. Tulis ya ISBN-nya. Dan penerbitnya juga tulis.
Ya, biasanya apa tuh? Misalnya apa ya? Gramedia misalnya. Nah, tempat terbitnya Jakarta. Tahun terbitnya misalnya 2022. Dan ini ada korelasi ya. Korelasi itu fisik ya, informasi fisik buku. Dimulai dari angka pertama buku ya yang muncul, misalnya Anda kalau Anda perhatikan buku ya, ada angka X, kadang-kadang langsung satu. Nah, yang dicantumkan adalah angka pertama yang muncul, misalnya angka Romawi 5, misalnya seperti itu. Misalnya. Jadi harus wajib dicantumkan kalau Anda perhatikan. Dan kemudian halaman sampai halaman berapa? Ini halaman akhir yang muncul. Misalnya 157 ya itulah yang muncul. Iya, kemudian ini hmm, apa ini ya? Ibu tidak begitu terlihat. Ibu, oh gede ini. Oh, ilus. Apakah ada ilus atau tidak? Misalnya ada gambar, tabel dan sebagainya. Kalau misalnya ada ILL. Kemudian tingginya berapa? Tinggi buku maksudnya. Misalnya paling tinggi itu setahu ibu adalah 24 cm. Misalnya berupa buku apa tuh namanya? Atlas mungkin ya. Kalau pernah Anda melihat. Dan informasi lainnya itu harus ada judul seri. Ya kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa, kosongkan aja. Nah ini yang penting lagi nomor panggil. Nah ini R ini maksudnya adalah reference. Kalau buku itu reference, kalau enggak ya enggak usah. Nah misalnya buku setelah ditafsirkan ternyata nomor panggilnya atau klasifikasinya 378.1. Nah THU ini adalah judul bukunya. C-nya ini adalah nama pengarangnya. Nah, ini kemudian subjeknya, apakah subjek Indonesia, subjek Inggris. Artinya mungkin kalau misalnya di sini 378 misalnya tentang apa pendidikan perguruan tinggi misalnya. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Berarti kan pendidikan perguruan tinggi berarti pendidikan education of higher apa higher education seperti itu. Jadi subjeknya ada Indonesia, Inggris. Kira Anda bertanya kok harus pakai Inggris sih Bu? Apa nggak cukup Indonesia? Kalau ingin katalognya itu bagus, ya opaknya Anda bagus, ya sebaiknya ada Indonesia. Ada Inggris maksudnya. Kalau misalnya perguruan tinggi Anda berbasis juga agama, maka ya misalnya agama Islam misalnya, ya harus ada bahasa Arab. Ya, harus ada bahasa Arab. Jadi misalnya ada kursi tentang bahasa apa, Jepang atau lainnya boleh-boleh sah-sah saja. Ya. Kemudian bahasa. Apakah bahasa Indonesia ataukah bahasa Inggris? Harus jelas. Dan kemudian asal. Nah, ini penting juga. Asal itu berarti ada pembelian atau harga. Hasil pembelian atau dan harganya. Berapa eksemplar, harga satuan, misalnya harga satuannya itu misalnya 115 sih. Jumlah harga. Eksemplar ini eh, misalnya pengen beli 4. Berarti kan harga satu misalnya 150 berarti 4 dikali 150 jadi jumlahnya totalnya 600. Asal hadiah, asalnya hadiah atau beli. Ya, Bu misalnya hadiah, gimana apakah cantumkan harga? Ya, cantumkan aja nol untuk memudahkan penghitungan. Ya, jadi yang perlu Ibu apa ulang kembali bahwa dalam menginventarisasi sebuah buku itu wajib ada stempel. Kemudian ada petanggalan. Kemudian ada apa namanya nih? eh kemudian ada oh, Ibu jadi lupa ya.
Kemudian ada ini nomor induk ya. Berarti harus ada stempel, pertanggalan dan nomor induk. Nah, kemudian kolom-kolomnya wajib, yang wajib setelah diinventarisasi kan seleksi, setelah sesi inventarisasi, setelah itu membuat suatu laporan dalam bentuk buku induk. Nah, ini memuat beberapa informasi yang tadi kita udah jelaskan, ada informasi tentang tanggal pengolahan, nomor induk, judul, edisi, pengarang. Pengarang ini bagi tiga ya. Utama, tambahan satu, tambahan dua. Kalau misalnya ada lima, berarti ada tambahan lima. Dan kemudian ada ISBN-nya, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan kolasi. Kemudian ada judulnya jika ada, terus nama panggilnya apa R, apa bukan. Dan kemudian subjeknya itu Indonesia dalam bahasa Inggris. Dan, oh ya, selatih udah bisa. Oh, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga Anda paham ya. Paham setelah Anda melihat video ini dan Anda dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Walaupun kita berupa online, tapi Ibu berharap Anda bisa fokus ya. Fokus untuk mengerjakan PKP ini. Moga-moga nggak apa-apa di perusahaan sendiri juga. Ya, moga-moga Anda paham. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.